Oke, selamat datang di kuliah matematika Discrete. Kita masuk ke pertemuan 9 ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang teori graf. Gitu ya. Kita akan bahas singkat saja tentang teori graf. Kita masuk bab 10 ya. Tentang graf. Nah, pada bab 10 ini saya langsung masuk ke subbab 10.2. Bahas tentang beberapa terminologi atau pengertian dasar tentang graf dan jenis-jenis graf. Gitu ya. Ini kita akan bahas tentang terminologi atau pengertian dasar graf dan jenis-jenis graf. Kita akan bahas di sini ya. Oke. Yang pertama kita mulai dari graf. Nah, graf itu apa ya? Graf itu singkatnya adalah kumpulan dari titik dan sisi. Anda bisa temukan berbagai macam kegunaan dari graf. Gitu ya. Salah satunya misalkan Anda menggambarkan pertemanan Anda di kelas, gitu ya. Misalkan ada 3 orang, kita bilang Andi, Budi, dan Cici, misalkan gitu ya. Saya misalkan A, B, dan C, dan saya mengatakan kalau Adi dan Budi itu berteman. Saya bilang gini ya, Adi dan Budi berteman, terus kemudian Adi dan Cici berteman. Tapi Budi dan Cici misalkan tidak berteman. Maka pertemanan mereka bisa kita gambarkan atau bisa kita bentuk dalam suatu relasi titik dan sisi, di mana orangnya, Adi, Budi, dan Cici kita bisa gambarkan ke dalam titik, dan pertemanan mereka kita bisa gambarkan dalam bentuk sisi. Contoh, Adi berteman dengan Budi, kita gambarkan ada sisi yang terkait dari titik A dan titik B. Adi dan Cici berteman, berarti ada sisi dari A ke C. Tapi Budi dan Cici tidak berteman, maka tidak ada titik. Nah, maka kita bisa gambarkan relasi pertemanan, relasi apa? Pertemanan Adi, Budi, dan Cici itu dalam suatu titik dan garis atau sisi yang biasanya kita namakan dengan graf. Gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian apalagi? Banyak sekali. Misalkan Anda mau melakukan perjalanan, Anda ada di Kupang, gitu ya. Terus Anda mau melakukan perjalanan ke misalkan ke Bali, terus kemudian setelah itu Anda akan lanjut ke Singapura misalkan ya. Gitu ya, Singapura. Ini ya. Atau misalkan dari Kupang Anda mau ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura. Nah, kita tahu perjalanan dari Kupang ke Jakarta kita bisa tempuh dengan apa? Banyak sekali ya, bisa dengan kapal terbang. Nah, itu kita bisa gambarkan lagi. Gitu ya. Kapal terbang atau dengan kapal laut. Gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian dengan kapal terbang juga banyak rutenya. Anda bisa singgah ke Bali dulu atau singgah ke Surabaya dulu. Nah, terus kemudian dari Jakarta ke Singapura juga Anda bisa singgah mungkin ke Batam dulu. Gitu ya. Singgah ke tempat lain, baru ke sini. Atau Anda bisa langsung. Banyak sekali alur. Nah, cara memodelkan banyaknya cara untuk berangkat dari Kupang ke Singapura melalui Jakarta, itu kita bisa gambarkan dalam graf dengan apa? Dengan daerahnya kita notasikan dengan titik, terus kemudian setiap sisi yang ada menyatakan apa banyaknya cara yang mungkin untuk pergi atau berangkat dari suatu daerah ke daerah yang lain. Contoh ini, dari ke sini. Atau bisa juga yang pesawat juga bisa apa? Bisa ada banyak cara ya. Bisa, atau misalkan kita khususkan saja misalkan gunakan pesawat. Gitu ya. Gitu ya. Mau pergi dengan pesawat. Berarti apa? Dari Kupang ke Jakarta bisa langsung. Gitu ya. Bisa juga ada yang singgah kemana? Bali. Baru ke Jakarta. Bisa juga ada yang singgah kemana? Surabaya. Baru ke Jakarta. Terus dari Jakarta ke Singapura juga sama. Bisa singgah ke Batam. Atau singgah ke tempat lain. Singapura. Gitu ya. Nah ini kita sudah mendapatkan apa? Rute. Dan lihat rute ini bentuknya apa? Terdiri dari titik dan sisi. Gitu-gitu ya. Nah, jadi graf itu banyak sekali kegunaannya. Jadi saya tidak sebutkan semua ya.
Kalau sebutkan semua nanti kuliah kita hanya bahas tentang kegunaan graf. Oleh karena itu graf itu apa? Jadi gitu ya. Secara matematik kita bahas ya. Graf gitu ya, dinotasikan ini dengan G sama dengan ini V, E gitu ya. Ini merupakan ini pasangan terurut. Ya, notasi ini merupakan notasi pasangan terurut. Pasangan terurut dari apa? Dari dia bilang apa? Himpunan tak kosong V yang dinamakan titik, atau Anda biasanya temukan nama lainnya vertex, gitu ya. Dan gitu ya. Dan himpunan E yang anggotanya dibentuk oleh dua titik di V, dua titik berbeda di V. Jadi seperti itu ya, ingat, graf itu adalah pasangan terurut dari dua himpunan. Himpunan pertama namanya V, V itu adalah himpunan titik. Himpunan yang kedua E itu adalah himpunan sisi. Himpunan titik tidak boleh kosong, dan himpunan sisi anggotanya dibentuk oleh apa? Sebarang dua titik dari V yang berbeda. Contoh, saya bilang saya punya graf G sama dengan V, E. V-nya saya buat namanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, namanya suka-suka, Anda bisa buat namanya kucing, terus kemudian singa, terus kemudian harimau, terserah. Gitu ya, karena tidak dibilang, hanya dibilang himpunan titik. Gitu ya. Nah, saya namakan ini, terus kemudian kalau saya gambarkan, gitu ya, saya tulis 1, gitu ya, ada 5 titik, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian saya buat seperti ini, misalkan 3, 25, ini, terus kemudian ini misalkan, ya, maka gitu ya, kalau gambar grafnya seperti ini kita bilang graf G, gitu ya, maka sisinya, ya, ingat, sisinya dibentuk oleh dua titik yang berbeda. Maka sisinya kita tulis apa di sini? Lihat ya, tulisnya begini ya, 1,3, terus apa lagi? Saya bereskan yang satu duluan ya, 1,5, terus kemudian 2,4, terus kemudian 2,5, terus kemudian ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cukup. Selesai. Nah, ini gambar grafnya, dan itu himpunannya. Nah, cuman masalahnya begini, kalau menulis seperti ini, himpunan sisi seperti ini, cukup memakan waktu, karena Anda menulis himpunan, tapi anggotanya juga himpunan. Karena itu, untuk memudahkan, biasanya kita cukup tulis begini, 13, 15, 24, 25. Seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya, gitu ya, anggota himpunan titik itu dinotasikan dengan huruf, terus kemudian subscript angka. Contoh misalkan kalau saya buat lagi ya, graf G1, isinya V, E, gitu ya, dengan V-nya itu misalkan saya bilang ini, V1, V2, V3. Terus kemudian E-nya itu saya buat V1, V3, V2, V3, V1, V2. Maka gambarnya seperti apa? Ya berarti kita punya 3 titik. Ini kita bilang kalau V1, V2, V3, maka ada V1, V3. Oke, ada V2, V3. Oke, ada V1, V2. Oke, kita punya graf G1 kita. Seperti itu. Nah, ingat di sini, graf yang saya berikan definisinya itu di buku dinamakan graf sederhana. Graf sederhana. Atau dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata ini, simple
graf. Gitu ya. Tapi di sini yang saya mau kasih tahu, definisi graf kita adalah ini. Begitu ya. Definisi graf kita itu adalah graf sederhana. Jadi graf sederhana maksudnya apa? Grafnya itu tidak punya sisi berganda. Sisi berganda itu seperti apa? Itu kalau kita punya dua titik, itu bisa ada lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik. Nah, ini namanya sisi berganda. Kalau ada lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik yang sama, ini namanya sisi ganda. Terus ada yang namanya loop. Loop itu adalah sisi yang dibentuk oleh satu titik. Nah, seperti ini. Nah, di graf kita, pada graf kita ini tidak ada. Gitu ya. Jadi graf kita seperti ini saja, lurus-lurus, biasa-biasa. Tidak ada bentuk yang aneh-aneh. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah itu, setelah sudah kita graf dengan contoh, gitu ya. Terus kemudian kita masuk kepada beberapa istilah tentang graf, gitu. Nah, oke, istilah-istilah pada graf. Yang pertama, oke, kita masuk ya. Misalkan kita punya V itu adalah suatu titik pada graf G. Ya, ingat V, kalau kita bilang V itu titik, V itu bukan anggota graf. Kalau Anda tulis V anggota G, ini salah. Karena apa? Ingat, graf itu pasangan terurut. Cuman ada satu pasangan terurut, bukan himpunan. Jadi tidak punya anggota. Ingat ya, yang punya anggota kemungkinan adalah titik dan sisinya. Gitu ya. Saya tulis dulu ya, lengkap ya. Misalkan G itu suatu graf, G sama dengan V, E itu suatu graf, dan misalkan U anggota PG. Gitu. Nah, NU itu tetangga. Oke. Sorry, saya tidak boleh membahas ini dulu ya. U dan V anggota VG. Nah, U dan V itu dikatakan bertetangga jika UV anggota EG. Saya kasih EG artinya sisi pada G. Gitu ya. Seperti itu. Ingat, bertetangga jika ini. Terus, itu bertetangga. Terus kemudian, bertetangga seperti itu. Kemudian istilah yang kedua ini. Untuk U anggota VG, nah, tetangga dari U itu dinotasikan dengan NU, itu adalah, ini lihat ya, adalah ini. Jadi NU itu adalah himpunan titik-titik pada graf G, gitu ya, anggota VG dengan mana apa? Di mana UV anggota VG. Atau apa? Kita bilang ini. Boleh kita pakai kalimat seperti ini. UV anggota sisi, atau kita bilang gini. Adalah apa? Unsur-unsur pada himpunan titik di G dengan apa? U dan V itu bertetangga. Jadi kita bisa bilang N dari V, atau biasanya kenapa menggunakan N itu neighbor. Jadi apa? Neighbor dari U itu adalah apa? Himpunan semua titik yang bertetangga dengan U. Begitu. Terus setelah itu ada lagi. Gitu ya. Kita misalkan lagi, misalkan U anggota PG, dan saya bilang
E itu anggota EG. Nah, U dan E itu dikatakan terkait atau bahasa Inggrisnya itu insiden, gitu ya. Atau bisa dikatakan terkait atau saling insidensi, saling hadir. Dikatakan terkait, insiden, atau biasanya orang katakan hadir, gitu ya. Dikatakan hadir, dikatakan saling terkait, bahasa Inggrisnya insiden, atau biasanya mereka pakai kata saling hadir, jika apa? U anggota E. Ingat, E itu adalah apa? Himpunan. Atau dengan kata lain, U itu adalah suatu titik yang membentuk E. Oke. Ada 3. Sabar, 4 lagi ada. Nah, derajat suatu titik U itu dinotasikan dengan ini. Lihat ya, derajat suatu titik U dinotasikan dengan ini. DU itu adalah ini. Adalah ini ya. DU, sorry, bukan seperti ini tulisannya ya. D dalam kurung U itu sama dengan apa? Kardinalitas dari N. Atau apa? Banyaknya titik yang bertetangga dengan U. Atau apa? Atau ini sama saja dengan apa? Dengan banyaknya sisi yang terkait dengan U. Oke, contoh dari 4 istilah ini saya kasih contoh. Misalkan saya punya graf G seperti ini ya, ada V1, V2, V3, V4. Gitu ya. Kemudian gambarnya seperti ini. Gitu ya, terus seperti ini. Oke, sekarang pertanyaannya. Nah, ini kita katakan ini. V1 dan V2 itu apa? Bertetangga. Ingat ya, V1 dan V2 bertetangga karena apa? V1, V2 adalah sisi, anggota sisi. Ya kan? Karena V1 dan V2 ada sisi ya yang menghubungkan V1 dan V2. Maka kita katakan V1 dan V2 bertetangga. Nah, tapi V2 dan V3 itu tidak bertetangga. Karena apa? V2, V3 bukan anggota sisi. Ini kalau kita tulis graf G, V-nya itu adalah ini. Kan? V1, V2, V3, V4. Terus kemudian E-nya adalah apa? E-nya adalah ya V1, V2, V1, V3, V1, V4, V1, V2, V1, V3, V1, V4. Ya, ini saya tulis baik dulu. 1, V3, V1, V4. Terus kemudian ada lagi apa nih? V2, V4. Dan ada V3, V4. Sisinya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Nah, seperti itu. Nah, itu kita lihat ya. Jadi V1, V2 bertetangga. Tapi V2 dan V3 tidak bertetangga. Terus kemudian lihat ini. Nah, ini 1 ya. Ini 1. Nah, neighbor dari V2 itu adalah ini. V1 dan V4. Sedangkan neighbor dari V4 adalah apa? V1, V2, V3.
Gitu ya. Terus kemudian ini lagi. V1 saling terkait. Nah, atau kita bilang saling terkait atau hadir dengan apa? V1, V3. Ya kan? Karena apa? V1, ingat V1, V3 itu sama saja dengan ini ya. Kita menyingkat penulisan, memudahkan penulisan. Ya, jadi V1 anggota V1, V3 saling terkait. Gitu ya. Seperti itu. Tapi V2 tak saling terkait dengan V1, V4 ya jelas. V2 bukan titik yang membentuk V1, V4. Kemudian apa lagi? Dari sini, dari gambar ini kita dapat apa lagi? Derajat. Nah, derajat dari V2 adalah apa? Banyaknya sisi yang membentuk V2. Berapa? 2. Terus sama saja dengan banyaknya anggota pada neighbor V2. 2 juga. Dan derajat dari V4 berapa? 3. Banyaknya sisi yang terkait dengan V4 atau apa? Banyaknya anggota dari neighbor V4. Oke ya, sampai sini itu saya harap kalian bisa mengerti, memahami. Terus kemudian dari sini kita ada lagi beberapa notasi. Nah, ada lagi ini. Banyaknya titik pada graf G sama dengan V, E itu ini. Dinotasikan dengan ini. Kardinalitas VG. Ya kalau banyaknya sisi pada graf ini ya G pada graf G sama dengan V, E ya ini dinotasikan dengan ini. Kurang ya. Kardinalitas E, G. Berarti kalau kita kembali ke sini ya berarti banyaknya V atau sama dengan banyaknya VG itu berapa? 4. Kalau banyaknya EG ada 5. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian dari situ kita akan masuk kepada beberapa beberapa fakta yang bisa kita peroleh dari definisi graf dan juga hal-hal yang sudah kita kenalkan tadi. Oke, pertama. Ini saya hapus. Kalian bisa lihat pada teorema 1, dibilang gitu ya. Misalkan G itu sama dengan V, E. Itu suatu graf. Gitu ya. Maka ini jumlah dari derajat semua titik pada graf G itu sama saja dengan 2 dikali banyaknya sisi pada G. Atau gitu ya. Maka dengan memisalkan banyaknya sisi pada G itu adalah M, maka jumlah derajat setiap titik, ingat ya, jumlahan dari derajat setiap titik pada graf G itu sama dengan 2 dikali banyaknya sisi atau 2M. Itu ya.
Nah, perhatikan mengapa demikian. Kita kasih contoh. Misalkan saya punya graf dengan 4 titik, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya katakan V1, V2, V3, V4. Lihat ya, derajat dari V1 berapa? 2. Derajat dari V2, 1. Derajat dari V3 itu 3. Dan derajat dari V4 itu 2. Nah, maka jumlah derajat titik, gitu ya, kalau ini kita bilang G, derajat titik pada graf G, itu kan sama dengan apa? 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. Titiknya ada, sisinya ada berapa? 4. 2 kali apa? Ini 2 kali banyaknya sisi pada G. Seperti itu ya. Mengapa demikian? Perhatikan. Kita misalkan perhatikan derajat V1. Gitu ya. Derajat V1 ada 2. Kenapa? Lihat ya. Derajat V1 itu 2 karena ada satu ini dan satu ini. Ya, berarti apa? Sisi yang ini, sisi V1 V4 dan V1 V3 sudah terhitung pada V1. Tapi lihat ketika kalian hitung derajat V4, ya, sisi V1 V4 terhitung kembali. Saya tandai biru ya. Terus kemudian yang baru sekali saya tandai merah, ya derajat dari V4 sama dengan apa? Berarti sisi yang terkait apa itu? Ada V1 V4 sama V3 V4, saya tandai lagi di sini. Oke. Terus kemudian kalau derajat dari V3 berarti apa? Ada 3, yaitu apa? Ada sisi V1 V3, V2 V3 dan V4 V3. Berarti apa? Ini ada, terus kemudian ini juga dan ini juga. Yang tadi ini kita sudah hitung ya derajatnya. Dan yang terakhir, derajat V2 apa? Yaitu apa? Ya, banyaknya sisi yang terkait, yaitu sisi V2, V3. Saya tambah. Nah, berarti lihat, setiap sisi terhitung sebanyak 2 kali. Ketika kita menjumlahkan derajat dari suatu titik. Begitu ya. Saya harap kalian paham ini ya. Jadi, mengapa 2 kali banyaknya sisi ketika kita menjumlahkan seluruh derajat titik pada suatu graf, karena itu tadi. Ketika Anda menghitung derajat titik, sisi itu hadir sebanyak 2 kali. Pada apa? Karena titik ujung dari sisi ada 2. Ya, V1, V4, ada V1, ada V4. Jadi apa? Ketika Anda menghitung derajat V1, ada sisi V1, V4. Ketika Anda menghitung derajat V4, ada juga sisi V1, V4. Makanya dihitung sebanyak 2 kali. Makanya total dari derajat titik sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu fakta yang bisa kalian dapatkan. Oke, yang kedua, kalau kalian lihat di situ, teorema kedua apa itu? Yang pertama dibilang ini. Misalkan G sama dengan E itu suatu graf. Nah, misalkan itu suatu graf. Gitu ya. Nah, maka ini. Jika, oke, misalkan, oke, saya bahasakan dengan ini ya. Bahasa di teorema itu cukup singkat ya. Dibilang apa? Suatu graf tak berarah atau graf sederhana yang memiliki sejumlah genap titik yang berderajat ganjil. Jadi, ya, maka graf G, kalau kalimat singkatnya begini ya, maka graf G itu memiliki sejumlah genap titik-titik
yang berderajat ganjil. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya suatu graf, terus Anda punya kumpulan titik-titik yang berderajat ganjil, maka jumlahnya ada genap. Atau notasinya begini. Atau Anda bisa tulis begini ya. Kalimat lain dari ini adalah ini. Gitu ya. Ini. Jika W itu adalah sama dengan titik-titik di graf G dengan derajatnya bilangan ganjil, maka kardinalitas W itu adalah genap. Gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Ya, misalkan Anda punya graf itu ada himpunan titik dan sisi ya. Misalkan Anda punya V, himpunan V seperti ini. Nah, Anda tahu setiap titik gitu ya, derajatnya kan ya kalau Anda punya derajatnya itu kan suatu bilangan. Nah, karena bilangan bulat, maka bilangan bulat itu bisa dibagi oleh bilangan ganjil dan genap. Misalkan Anda buat dua kubu di sini. Ada V1, ada V2. V2 itu adalah himpunan titik-titik di graf G yang apa? Derajatnya ganjil. Terus V1 adalah himpunan titik-titik di G yang derajatnya genap. Nah, oke. Sekarang, berarti apa? Kalau Anda jumlahkan derajat titik gitu ya, pada V, Anda tahu itu sebanyak apa? Sebanyak 2 kali banyaknya sisi. Ya, tapi ini kita bisa bagi. Lihat ya, ini kita bisa partisi menjadi apa? Jumlah derajat titik pada V1 ditambah jumlah derajat titik pada apa? V2. Ingat, V2 itu adalah titik-titik berderajat ganjil. V1 adalah titik-titik berderajat genap. Oke. Ingat, V1 karena titik-titik berderajat genap, jumlahan, ya kalau genap tambah genap, ya pasti genap. Berarti jumlah ini kan bilangan genap. Ini kita misalkan apa? Jumlahnya 2 kali K. Ya kan ya? Oke, berarti saya misalkan saya tulis gini ya, 2K ditambah apa nih? Jumlahan dari derajat titik-titik pada himpunan V2 itu sama dengan, saya bilang ini misalkan kardinalitas dari titik itu, dari sisi saya bilang M, berarti ini sama dengan 2M. Jadi saya punya apa? Sigma dari derajat titik-titik pada V2 itu sama dengan apa? 2 dikali M kurang K. Berarti apa? Sejumlah genap. Tapi kita tahu derajat titik-titik di V2 itu apa? Ada sebanyak apa? Ada sebanyak, derajat titik-titik di V2 itu adalah apa? Ganjil. Oke, kalau Anda punya bilangan ganjil, ya ganjil tambah ganjil, ya pasti genap. Tapi kalau Anda punya bilangan ganjil, ada sebanyak 3, Anda jumlahkan jadi ganjil lagi. Itu ya. Oke. Sekarang kita misalkan V2 itu ada ininya. Ada V1, V2, sampai VK. Nah, jangan VK lagi. VA. Gitu ya. Maka derajat-derajat dari titik ini kan pasti ganjil. Nah, ingat, kalau A-nya ini ganjil, maka apa? Ganjil tambah ganjil, sebanyak ganjil jadi ganjil lagi. Tapi ini bilangan genap. Karena penjumlahan dari derajat titik suatu himpunan titik yang derajatnya ganjil,
itu sebanyak genap, maka banyaknya titik yang berderajat ganjil pasti harus sebanyak genap. Paham ya? Karena V2 itu adalah himpunan titik-titik berderajat ganjil. Kalau anggota V2 ada sebanyak 5, maka apa? Ganjil tambah ganjil sebanyak, ya ganjil tambah ganjil sebanyak ganjil jadi ganjil. Padahal hasilnya genap. Berarti tidak boleh apa? Kardinalitas dari V2 itu haruslah apa? Genap. Tidak boleh ganjil. Seperti itu ya. Karena kalau ganjil, maka ganjil tambah ganjil sebanyak ganjil jadi ganjil lagi. Ingat ya, 1 tambah 3 tambah 5 jadi ganjil. 9. 1 tambah 3 tambah 1 ganjil. Tapi kalau 1 tambah 3 saja, atau 1 tambah 1, atau 1 tambah 5, genap pasti. Begitu ya. Jadi ingat, kardinalitas titik-titik berderajat genap, berderajat ganjil pasti ada sejumlah genap. Itu ya. Oke. Dari situ kemudian fakta itu, kemudian kita masuk ke beberapa definisi graf. Gitu ya. Definisi grafnya nanti, jenis-jenis grafnya saya akan berikan di video selanjutnya. Terima kasih.